Mindset seorang entrepreneur, dia selalu ingin membedakan diri dengan para pesaing. Karena dia itu selalu berhadapan dengan pesaing. Jadi kalau tidak kreatif, tidak inovatif, tentu dia akan menjadi loser. Seorang yang kalah dalam persaingan. Jadi seorang entrepreneur mah mindsetnya selalu ingin menjadi pemenang, winner. Jadi kalau misalnya tidak memiliki kemampuan berpikir baru, bertindak baru, tentu mempertanyakan mana unsur yang bedanya sehingga bisa mengalahkan pesaing. 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Solusi bisnis UMKM masih tetap dan akan tetap menjadi tema besar Elko Entrepreneurship Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, kita hari ini sama sekali tidak ingin berniat membenturkan definisi pedagang dengan entrepreneurship. Malah kita ingin memperkaya keduanya, kan gitu Pak Dokter. Iya, ya. betul. Jadi apa itu pedagang, apa itu entrepreneurship, bagi UMKM itu kepentingannya bagaimana bisa memahami seluk-beluk pedagang, bagaimana bisa memahami seluk-beluk entrepreneurship. Kedua-duanya juga insya Allah baik. Walaupun bagi saya secara pribadi, entrepreneurship itu adalah cara pandang, adalah mindset begitu ya. Bahkan bukan bukan pekerjaan begitu. Nah, sebelum sampai ke banyak hal, satu-satu akan kita urai kan gitu ya Pak Dokter. Iya, betul. Kalau pedagang itu kaitannya dengan UMKM, itu pendalamannya seperti apa Pak Dokter? Ya, terima kasih. Ini memang sebuah tema yang cukup menarik. Alhamdulillah. Antara pedagang dan entrepreneur. Kadangkala kita juga susah untuk membedakan. Iya. Tetapi kalau kita tahu secara mendalam, jelas ada benang merahnya. Ada perbedaan antara pedagang dengan entrepreneur. Kalau saya lebih suka membahas dulu entrepreneur Pak Anton. Siap. Iya. Boleh Pak, boleh. Jadi entrepreneur itu kalau bahasa kitanya itu seorang pelaku usaha. Wirausahawan. Itu orang atau juga mungkin sekelompok orang. Kenapa? Karena ada usaha perorangan, ada juga usaha berbentuk korporasi. Jadi kita akan menentukan subjek entrepreneur itu bisa orang dan Corporate, kelompok. Nah, yang menjadi masalah kita, apa sih sebetulnya orang atau kelompok orang itu kemudian melakukan sebuah kegiatan. Ini jelas memiliki tujuan-tujuan. Tetapi bedanya kalau seorang entrepreneur itu, baik orang ataupun kelompok, senantiasa dia akan mengembangkan yang namanya kreativitas. Jadi seorang entrepreneur itu selalu berpikir kreatif. Kreatif itu artinya dia memiliki kemampuan untuk menemukan ide-ide baru. Iya. Jadi ide-idenya itu selalu beda dengan ide-ide yang berkembang pada saat ini misal. Iya. Yang kedua, selain dia memiliki kemampuan berpikir dengan ide-ide baru, dia juga mampu mengerjakan ide-ide itu dengan cara yang baru juga. Jadi semuanya baru, berpikir selalu baru. Dia memiliki kemampuan untuk menemukan peluang-peluang. Itu bedanya entrepreneur ya. Yang kedua juga ketika ada peluang, dia segera action. Dan actionnya itu menggunakan cara-cara yang baru. Kenapa? Karena dalam mindset seorang entrepreneur, dia selalu ingin membedakan diri dengan para pesaing. Karena dia itu selalu berhadapan dengan pesaing. Jadi kalau tidak kreatif, tidak inovatif, tentu dia akan menjadi loser.
seorang yang kalah dalam persaingan. Jadi seorang entrepreneur mah mindsetnya selalu ingin menjadi pemenang, winner. Iya. Jadi kalau misalnya tidak memiliki kemampuan berpikir baru, bertindak baru, tentu mempertanyakan mana unsur yang bedanya sehingga bisa mengalahkan pesaing. Itu entrepreneur ya. Jadi entrepreneur itu selalu mobile, tidak pernah diam. Tidak cicing. Iya, entrepreneur itu bisa jadi seorang pionir. Jadi seorang entrepreneur itu selalu menjadi pionir. Kalau ada pesaing yang bisa mengikuti, dia berpikir lagi bagaimana caranya supaya produk atau jasa dia satupun tidak ada yang bisa menyaingi, tidak ada yang bisa menyamai. Jadi dia selalu kreatif, terus aja berpikir. Sehingga seorang entrepreneur itu senantiasa menggunakan strategi kompetitif. Kalau strategi kompetitif, dia akan selalu menciptakan nilai dan nilainya itu selalu tereksplorasi. Sehingga nilainya itu jauh lebih berkembang daripada nilai-nilai yang berkembang saat ini. Itu entrepreneur. Jadi seorang entrepreneur mah gagah dalam berpikir. Mau tekar dalam berpikir, tidak pernah mau diam. Karena kalau misalnya diam tentu pesaing bisa mengikuti, bisa meniru. Jadi sekali lagi seorang entrepreneur itu memang pionir. Di depan saya ada buah sawo. Iya. Nah, ada barangkali ribuan bahkan bisa jadi jutaan buah dari tanah, kemudian dikelola oleh pohon. Ada yang jadi mangga, ada yang jadi durian, ada yang jadi jambu. Jambu juga berbagai jambu. Jamu air juga macam-macam. Ada jamu air kancing, ada jamu air, ada yang enak itu namanya cincalo Pak ya. Nah sawo juga. Nah maksud saya, mari kita belajar kepada bagaimana tumbuhan itu bisa spesifik produknya beda dengan yang lain, setiap tumbuhan beda dengan yang lain. Maksud saya kalau orang Indonesia, kalau orang agraris tidak belajar dari tumbuhan untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter, bagaimana dia menjadi pemenang dan setiap tumbuhan adalah jadi pemenang, barangkali kita jangan sampai gagal belajar dari tumbuhan. Satu hal yang ingin kita pertanyakan Pak Dokter, menumbuhkan mental pemenang seperti halnya pohon sawo ini kan dia percaya diri menjadi pemenang begitu. Dia beda dengan belimbing, beda dengan yang lain. Iya. Ini kan masing-masing buah-buahan adalah pemenang di produksinya masing-masing. Iya. Kan gitu Pak Dokter ya. Ya, jadi kalau kita ingin menumbuhkan jiwa seorang winner, pemenang, tentu dia itu harus selalu menciptakan produk atau jasa itu berbeda dengan jasa atau produk pesaing. Iya. Perbedaannya itu justru nilainya itu lebih besar. Bukan perbedaan sifatnya lebih kecil. Jadi perbedaan dalam kandungan nilai produk atau jasa itu lebih unggul daripada pesaing. Karena itu sekali lagi seorang entrepreneur itu tentu dia menjadi pionir. Karena apa? Berpikir kreatif, berpikir visioner. Iya. Punya mimpi besar. Iya, itu salah satu ciri seorang entrepreneur. Kemudian juga kalau bertindak, dia selalu mencari cara-cara bagaimana supaya cara ini lebih hemat, lebih efisien, tetapi hasilnya sangat maksimal. Berarti ada nilai beda. Sehingga bisa jadi seorang entrepreneur itu kualitasnya bagus sekali, tetapi harganya murah. Kenapa murah? Karena tidak ada sedikit pun barang yang cacat. Kalau ada barang yang cacat, tentu keuntungan yang kita dapatkan itu akan berkurang. Jadi seorang entrepreneur berpikir bagaimana caranya dia bisa membuat produk sehingga produk tersebut zero defect, tidak pernah ada kesalahan sedikit pun. Kalau sudah punya pikiran seperti begitu, tentu produk dia bisa mengalahkan produk pesaing. Mau apa lagi? Pak Dokter, saya mohon diperkenankan untuk memakai kacamata wal asri. Jadi innal insana lafi husrin itu memerintahkan kita sebaliknya bukan untuk rugi. Kan mana mungkin sang holik meminta kita untuk rugi. Pasti yang diinginkan adalah menjadi winner, menjadi mental pemenang. Nah, syarat menjadi mental pemenang itu
di episode sebelumnya sudah disebutkan bahwa kita mesti punya energi sabar. Iya, iya. Nah, yang kedua syaratnya al-haq ya. Al-haq itu barangkali keterbatasan saya adalah profesional, adalah yang barusan zero defect ya. Iya. Nah, al-haq itu juga sebuah komunitas begitu, karena tidak mungkin mental pemenang itu dilahirkan dari sebuah komunitas yang baik-baik begitu kan. Ayatnya juga innal insana lafi husrin illal ladzina amanu gitu. Iya. Adalah mereka yang beriman Iya, kan. iya. Tidak bisa sendirian begitu. Iya. Nah, bagaimana melahirkan mental yang mereka para pemenang. Sementara kan maaf Pak Dokter, sementara kan jumlah entrepreneurship kita baru 2% kan. Iya. Di bawah 2% bahkan. Jadi Pak Anton, kalau kita kaitkan dengan ayat tersebut, Iya. ini jelas kan seorang entrepreneur itu tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Iya. Karena waktu itu merupakan sumber daya yang tidak bisa kita ulang. Karena itu waktu senantiasa dioptimalkan bagaimana waktu ini memberikan multi nilai. Iya. Jadi dengan waktu dia bisa berkarya. Dengan waktu dia bisa membuat sesuatu yang memang beda dengan yang lain. Iya. Kalau misalnya kita bisa memanfaatkan waktu, kemudian waktu itu akan memberikan manfaat besar. Kenapa? Kalau dalam ayat tersebut kan ternyata orang-orang yang akan menjadi pemenang itu pertama orang-orang yang beriman. Orang yang punya keyakinan. Yang kedua orang-orang yang memang senantiasa mengerjakan amal soleh. Iya. Jadi amal soleh itu salah satunya misalnya kita harus melakukan kegiatan usaha dengan benar. Iya. Tujuan utama kita bukan kekayaan, Iya. tetapi kekayaan yang kita dapatkan itu menjadi instrumen untuk apa? Meningkatkan keyakinan, meningkatkan amal soleh. Kan begitu. Dan kita tidak boleh ansih dengan sosial. Artinya apapun yang kita dapatkan sampaikan kepada masyarakat. Berarti kita itu menyampaikan juga tentang kebaikan nih. Kebaikan dalam bisnis yang saya terima atau yang saya raih saat ini juga akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tidak boleh ada yang kita tutup-tutupi. Jadi ilmu apapun yang kita dapatkan, pengalaman apapun yang kita dapatkan, sampaikan juga kepada teman-teman. Siapa tahu teman-teman akan mendapatkan prestasi lebih gemilang daripada kita. Pak Kan begitu Dokter, ya? ini di depan kita ada kerupuk kulit. Iya. Nah, tadi diterangkan benarnya. Benar kalau dalam bahasa kerupuk kulit adalah enak di lidah. Iya. Benar kalau dalam bahasa kerupuk kulit harganya minimal terjangkau, syukur-syukur murah. Iya. Kemudian halal. Jadi benar itu sesuatu yang bisa diukur ya Pak Prof. Bisa. Nah, ukuran-ukuran yang lain untuk mencapai jiwa pemenang itu tadi adalah benar, adalah sabar, dan dalam bahasa saya tadi adalah keyakinan, adalah apa namanya komunitas kan gitu. Iya. Gak mungkin sendirian kan? Iya. Jadi sekali lagi kalau kita sudah memiliki jiwa entrepreneur, Ya Prof. kemudian juga kita memang sebagai perintis, sebaiknya predikat-predikat yang sudah kita capai pun sampaikan juga kepada masyarakat. Supaya kebaikan ini juga menjadi kebaikan bagi masyarakat. Dan masyarakat juga menikmati. Dan pada akhirnya mereka juga jadi pionir. Jadi kita itu mendorong bagaimana semua pengusaha UMKM itu jadi pionir-pionir. Sehingga mereka akan menjadi winner, pemenang dalam bisnis. Karena bagi dia tujuan utama itu bukan mendapatkan kekayaan, tetapi kebaikan buat semua orang. Terus bedanya pedagang dengan pengusaha atau entrepreneurship, kalau pedagang kan bisa sendirian. Saya jualan ini, beli dari Pak Dokter, saya jual sendirian. Kalau entrepreneurship itu kan mesti punya tim ya. Dia punya, silakan. Pak Jadi Dokter. begini, tadi kan Pak Anton mengatakan entrepreneur itu dari sisi mindset memang lebih luas. Lebih luas. Cakupannya itu lebih jauh. Lebih jauh. Dia seorang visioner, dia memiliki cita-cita yang luhur, menjadi pemenang. Kalau pedagang memang ruang lingkupnya lebih kecil karena apa? Memperdagangkan produk atau jasa dari produk atau jasa perintis atau entrepreneur. Jadi kalau kita lihat pedagang itu juga merupakan bagian dari siklus kehidupan seorang entrepreneur. Tidak berarti misalnya kita menjabat sebagai pedagang
kemudian kita memiliki kedudukan yang kurang baik, tidak. Tidak sama Karena sekali. antara entrepreneur dengan pedagang itu menjadi satu kesatuan. Pedagang kalau kita lihat dari rantai nilai Iya. itu merupakan bagian dari rantai yang akan menyambungkan dari pengusaha produsen kepada konsumen. Iya. Kan biasanya begitu. Dengan demikian memang walaupun tugas pedagang hanya memperdagangkan atau menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen melalui pedagang, tetapi pedagang juga tetap punya peran. Cuma barangkali kalau kita bandingkan dengan entrepreneur, tentu peran pedagang skupnya lebih kecil. Sekedar menyampaikan produk atau jasa yang diproduksi oleh produsen sampai kepada konsumen. Nah begitu. Tadi entrepreneur itu punya keyakinan atau punya juga visi, kemudian punya sikap sabar, kemarin sudah dibahas, kemudian punya sikap benar. Satu lagi tolong dibahas, entrepreneur itu juga punya sikap independen mungkin, Prof. Iya betul. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ide-ide baru Iya, kalau kita tidak memiliki independensi. independensi. Jadi kita harus memiliki kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam bertindak, tetapi kita tetap memperhatikan koridor-koridor hukum Iya. bersumber dari agama, dari negara, dari adat. Itu tetap harus kita hargai. Iya. Cuma masalahnya kalau pedagang memiliki jiwa entrepreneur, Iya. tentu dia akan menjadi pedagang yang memang punya manfaat-manfaat atau nilai-nilai yang beda dengan pedagang-pedagang lain. Sama. Iya. Kalau entrepreneur memang cakupannya lebih luas, pedagang menerapkan jiwa entrepreneur, maka dia akan menjadi pedagang yang sukses. Kenapa? Karena terdorong oleh energi entrepreneur. Dia harus berdagang dengan cara yang baru. Dia harus menggunakan. Iya. Dia kan begitu. Iya. Jadi ulah sekedar yang penting barang saya laku. Tetapi yang harus kita pikirkan bagaimana barang saya berpindah dari pedagang kepada konsumen, kemudian konsumen datang lagi. Kenapa? Barang dagangan yang kita sampaikan itu menggunakan cara-cara yang beda dengan cara-cara pesaing. Misal berikan diskon, misal kita antar, on time kan ya. On time. Jangan sampai terjadi penundaan, delay dan sebagainya. Jangan. Lahir pertanyaan, Prof, kalau pedagang atau pekerja dia hanya untuk dirinya, paling bergeser untuk keluarganya. Kalau entrepreneur, kalau pengusaha, dia bekerja untuk minimal untuk timnya. Syukur-syukur bekerja untuk masyarakat kan gitu ya, Prof? Ya, kita bisa mengatakan seperti begitu. Entrepreneur, kalau kita lihat dari sisi ruang lingkup, memang lebih luas. Lebih luas. Pikirannya lebih luas, tindakannya lebih luas, resikonya lebih banyak, kan begitu. Resikonya lebih banyak. Kan yang namanya entrepreneur itu risk taker. Iya. Berbeda dengan pedagang hanya memperdagangkan barang-barang dari entrepreneur. Iya. Hanya menyampaikan barang dari entrepreneur. Jadi dia itu sebagai media. Jadi kalau misalnya dalam teori supply chain ada C4. Yang pertama ada yang namanya pemasok. Itu barang. C pertama ya. Yang kedua ada yang namanya company, perusahaan. Yang ketiga ada yang namanya channel distributor. Yang keempat ada yang namanya konsumen. Nah, pedagang merupakan bagian dari channel yang akan menghubungkan antara produk entrepreneur dengan konsumen. Jadi memang fungsinya juga ya paling tidak menjadi faktor pendukung bagi terjadinya proses transaksi antara entrepreneur dengan para pesaing atau dengan para konsumen maksud saya. Lahir juga pertanyaan tadi, Prof, bagaimana menumbuhkan sikap independen dari seorang pedagang misalnya, atau mengembangkan sikap independen dari seorang yang sekarang sudah melangkah ke langkah-langkah entrepreneur. Kalau pedagang sudah bisa menerapkan jiwa entrepreneur, tentu ke depan dia juga akan menjadi entrepreneur. Berarti yang dulunya skupnya kecil sekarang menjadi pedagang besar. Dan itu sudah ada punya mental independen. Pedagang besar, contoh misalnya ada retail ya. Kan warung-warung retail itu sekarang cukup banyak. Kalau kita hitung, mungkin barang-barang yang dia perdagangkan itu kan cukup banyak. Tadinya warung biasa, tetapi karena punya jiwa entrepreneur, dia berpikir lagi, saya ingin memperdagangkan barang-barang dari produk yang bersumber dari banyak entrepreneur.
Berarti pedagang itu punya jiwa entrepreneur juga. Iya. Jadi kalau misalnya kita melihat pedagang dari sisi entrepreneur, dia memiliki peluang untuk menjadi entrepreneur juga, dengan catatan dia harus menerapkan jiwa entrepreneur. Iya. Begitu. Naik kelas. Saya harus naik tepuk kelas. tangan ini Pak. Naik kelas gitu. Iya. Nah, nanti kita akan bahas lagi naik kelasnya pedagang, naik kelasnya pengusaha. Untuk sementara saya kira sudah cukup jelas apa itu pedagang, kita benturkan dengan entrepreneur, dan apa itu definisi entrepreneur. Terakhir barangkali silahkan Pak Dokter untuk menutup sesi ini. Terima kasih Bapak Anton. Sama-sama. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman pengusaha, Iya. posisi apapun dalam kegiatan usaha, apakah itu perintis maupun bagian dari perintis seperti pedagang, itu memang sebuah profesi mulia. Yang pasti dalam profesi itu jiwa entrepreneur harus kita tanamkan. Kalau entrepreneur dari kecil bisa menjadi besar, kalau pedagang dari pedagang kecil menjadi pedagang yang besar juga. Itu jelas kuncinya jiwa entrepreneur. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab, dan kita tetap ingin menjadi solusi bisnis teman-teman UMKM. Silahkan like, silahkan subscribe, silahkan kasih komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.